Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita akan menuju ke informasi unjuk rasa mahasiswa memprotes pelayanan di kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Masa mengamuk dan memaksa untuk bertemu Bupati Konawe. Saling dorong antara mahasiswa dengan aparat tak terbendung saat unjuk rasa memprotes pelayanan di kantor Bupati Konawe siang tadi. Masa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam ini merangsek masuk ke dalam kantor Bupati guna menggelar audiensi, namun dihadang aparat. Dalam aksinya, para mahasiswa ini memprotes kedisiplinan Bupati yang dinilai jarang beraktivitas di kantor hingga berdampak pada pelayanan. Selain memprotes pelayanan publik, massa juga menuntut agar Pemkab memberikan jaminan kepada para calon tenaga kerja lokal yang ingin masuk ke perusahaan nikel agar terlepas dari pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Sejumlah pengendara sepeda motor di Gambir, Jakarta Pusat berupaya kabur dalam razia tertib masker. Para pengendara yang tidak menggunakan masker didata dan disanksi menyapu jalan. Razia tertib masker di Jalan Hasim Azhari Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai aksi kabur para pengendara motor. Meski banyak yang berhasil lolos, puluhan pemotor lainnya berhasil dihentikan petugas. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didata di posko penindakan. Tak hanya itu, mereka kemudian diminta menyapu jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Pak, tadi kenapa nggak pakai masker? Buru-buru. Dari mana? Dari Tanjung Selar. Oh, Iya. tadi emang nggak pakai masker ya? Iya. Kan lupa. Lupa. Pak, ini tadi sanksi apa yang diberi, Pak? Apa? Sanksinya apa yang diberikan tugas? Nyapu. Hari ini puluhan yang kita jaring, hari ini hasilnya sementara kita berikan sanksi, itu sanksi sosial dan denda administrasi, tapi masyarakat warga memilih untuk denda sosial, yaitu membersihkan bahu jalan maupun trotoar. Razia digelar untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di ibu kota. Ricuh antara puluhan pedagang pasar Lelo dan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali terjadi. Kericuhan ini terjadi karena petugas Satpol PP menutup pintu akses masuk pasar. Sambil berteriak, para pedagang ini meluapkan protesnya kepada petugas Satpol PP yang menutup akses pintu masuk ke pasar Lelo. Mereka tak terima tempat mencari nafkah ditutup petugas. Aksi protes berlanjut di Jalan Lintas Sumatera hingga membuat kemacetan. Para pedagang bahkan memohon kepada polisi lalu lintas untuk membantu mereka membuka akses masuk ke pasar Lelo. Kunjung berhasil. Para pedagang ini pun semakin nekat menghentikan truk yang melintas. Mereka pun meminta bantuan sang sopir truk untuk menggeser truk rusak yang terparkir di depan pintu masuk pasar Lelo. Ketegangan pun kembali terjadi. Kedua pihak saling dorong. Guna mencegah adanya bentrok, puluhan petugas Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk pun memilih mundur dan membiarkan para pedagang masuk. Jadi kami hanya menyiapkan lahan supaya terjadi suatu pusat pasar. Nah, jadi supaya jangan orang berjualan itu di badan jalan atau belum buka di tempat disediakan pemerintah yang menimbulkan kemacetan. Para pedagang di pasar Lelo menolak relokasi ke pasar rakyat Kecamatan Sei Rempah yang disiapkan sejak tahun 2018. Mereka memilih bertahan di pasar Lelo dan berharap pemerintah tidak menutup pasar yang berdiri di lahan milik pribadi ini.
Seorang remaja yang sedang mencari handphonenya di sungai justru tewas tenggelam. Isak tangis pecah saat jasad korban ditemukan tim SAR gabungan. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui Dimas, remaja yang sempat hilang saat mencari handphone di sungai, akhirnya ditemukan. Dimas hilang sejak Minggu kemarin saat mencari handphonenya yang tercebur ke sungai. Naas Dimas justru tenggelam ke dasar sungai. Pencarian sempat terkendala lantaran jasad Dimas tertimbun lumpur sungai. Dari beberapa meter dari situ, jadi alhamdulillah sudah ditemukan. Ini nanti keluarga juga diangkut ke kamar jenazah. Tadi juga sempat keperluan Pak pencarian Pak? Kemarin kan sudah disisir turun. Jadi kemarin yang malam itu kita ulang, susut turun langsung bawah ke bawah. Alhamdulillah tadi satu tahap sudah. Kurang dari 1 bulan, Sungai Kalimas di kawasan Jalan Ketabang, Surabaya ini telah menelan 2 korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya mengimbau agar warga berhati-hati dan tidak berenang di Sungai Kalimas. Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di Aceh Timur, Aceh. Dari rekaman kamera pemantau CCTV toko Punaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, 3 perampok yang membawa senjata api yang masuk ke toko langsung menodongkan senjata ke penjaga toko. Salah satu pelaku bahkan langsung meloncat ke meja kasir dan menguras uang yang berjumlah 140 juta rupiah. Setelah menggasak uang ratusan juta rupiah, pelaku yang menggunakan penutup wajah dan helm langsung kabur. Sementara itu, pasca perampokan, polisi telah memberi garis polisi di lokasi dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara di toko swalayan di Penaren, Aceh Timur, Aceh. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan 2 proyektil peluru dari senjata api laras pendek yang digunakan 3 orang perampok. Dan untuk membahas perkembangan terbaru dari kasus perampokan di Aceh Timur, kita sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Aceh Timur, Ibtu Agusman Said Nasution. Selamat sore, Pak Agusman. Selamat sore, Pak Abraham. Iya, Pak Agusman, kalau kita saksikan rekaman CCTV-nya, ini nggak terjadi di Amerika, ini terjadi di Indonesia. Ini nggak terjadi di film-film Hollywood, tapi ini terjadi di realita, di kehidupan nyata. Ibarat film-film Hollywood, pelakunya selalu tertangkap. Kalau ini gimana kira-kira, Pak? Kira-kira ketangkap nggak, Pak? Ya, kita sama-sama mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Di samping itu, kita juga masih saat ini Kata Reskrim bersama tim opsional dan dibantu oleh Satuan Intelkam masih melakukan pengejaran penyisiran ke lokasi tempat terjadinya kejadian tersebut. Oke. Sudah diidentifikasi para pelakunya, Pak? Sebetulnya berapa jumlahnya? Ya, untuk pelakunya Pak itu ada berkisar 3 orang dan saat ini kita belum dapat mengidentifikasi karena masih tahap penyelidikan oleh pihak kita sendiri. Kami mendengar sudah tahu identitasnya, sengaja disembunyikan untuk upaya penyidikan, Pak. Belum Pak, nanti apabila sudah teridentifikasi identitas pelaku akan kami sampaikan ke media lebih lanjut gitu Pak. Oke, kira-kira Pak, ketiga orang ini apakah kawanan yang sering melakukan aksi serupa? Ya, itu juga masih dalam penyelidikan pihak kita, Satuan Reserse Polres Aceh Timur, Pak. Ya, kalau dari apa yang kita saksikan di CCTV ya Pak ya, ada saksi mata yang menyaksikan upaya penyerangan dan perampokan ini. Informasi apa saja yang digali oleh aparat Anda? Informasi memang yang terjadi itu adalah toko daripada inisial daripada Pak Jet, ya kan? Beliau sehari-hari di samping menjual toko pakaian,
juga sebagai membuka gerai daripada link BRI. Nah, kemungkinan ini motifnya memang perampokan murni, Pak. Untuk indikasi lain kita belum bisa menyimpulkan lebih lanjut, Pak. Pastinya berapa uang yang digasak, Pak? Untuk uangnya itu uang tunai 140 juta rupiah. Ada barang-barang lain yang digasak oleh para pelaku? Untuk saat ini masih di toko kelontong tersebut, Pak. Untuk yang lain belum kita mendengar informasi lebih lanjut. Sampai ada uang cash sebesar 150 juta rupiah di toko itu, Benar. Pak. Apakah memang awam atau biasa memang sebagaimana jalannya bisnis di sana, atau memang kebetulan aja di hari yang sama lagi habis narik duit terus ditaruh di toko itu, Pak? Ya, kita belum bisa berspekulasi apakah sudah ada rencana atau ada dalang di balik itu. Tapi yang jelas mungkin ini naas bagi Pak Jet sendiri itu, Pak. Ya, dari apa yang kita saksikan kan, Pak, seolah-olah para pelaku ini sudah mengerti ya di mana letak uangnya, kemudian mengambil apa yang dianggap berharga, uang cash itu. Apakah identifikasi atau apakah penyelidikan yang serupa juga dilakukan oleh petugas Anda, Pak? Untuk itu makanya perlu kita pendalaman, Pak. Dalam hal ini dilakukan penyelidikan. Tempat yang menjadi sasaran daripada pelaku tersebut itu langsung ke meja. Kemungkinan antara si pelaku dengan korban sebelumnya sudah saling mengenal dan sudah sering berbelanja di situ, Pak. Oke, kemungkinan ada dugaan antara pelaku dan korban kenal. Dan ini pertanyaan terakhir saya, Pak, apakah ini satu-satunya kejadian yang pernah terjadi di toko itu? Benar, Pak. Mungkin baru ini yang pertama terjadi di toko Bapak tersebut. Ya, Pak, tadi saya mulai dengan film Hollywood, harapannya happy ending, Pak. Yang mana para penjahatnya ditangkap supaya jerah dan tidak akan melakukan peristiwa serupa. Kami dukung Polri untuk urusan yang satu ini. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Agusman. Kapolres Intan Jaya pastikan suasana kondusif pasca kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu di Jakarta, Wakil Presiden gelar rapat bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri bahas kondisi Papua. Hari ini situasi di Kabupaten Intan Jaya sudah kondusif. Petugas keamanan pun tetap berpatroli untuk mengawasi pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu warga sudah mulai kembali beraktivitas. Sebelumnya kondisi Intan Jaya mencekam setelah terjadi kontak tembak antara personil Polri. Sementara itu di Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menggelar rapat terkait situasi terkini di Kabupaten Intan Jaya pasca kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Rapat dihadiri Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ma'ruf Amin, kondisi sudah kondusif dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengajak seluruh tokoh agama untuk ikut membantu menjaga kondusivitas. Artinya sudah dilakukan penanganan yang sangat baik. Dan pada saat ini situasi di Papua, khususnya di daerah Sugapa, sudah dalam keadaan aman, terkendali dan kondusif. Karena itu masyarakat supaya tetap tenang, dan acara PON 20 kemarin juga telah berlangsung dengan sukses, dan acara yang besok akan dimulai tanggal 5 yaitu Peparnas juga akan berlangsung. Badan POM resmi menyetujui penggunaan vaksin Sinovac untuk anak berusia di bawah 12 tahun. Dan kemana-mana kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.